Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Salsabila Musfitah, NIM 190515107, dan teman-teman saya. Nama saya Nurul Anissa Kairina, NIM 1905151051. Nama saya Sabita Balkis dengan NIM 1905151020. Kami akan menjelaskan mengenai ABC atau Activity Based Costing. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul Anissa Kairina. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai Activity Based Costing. Apa sih itu Activity Based Costing? Activity Based Costing adalah metode untuk meningkatkan keakuratan dalam penentuan biaya yang digunakan oleh perusahaan industri, pemerintahan, dan juga non-profit organisasi. Di dalam Activity Based Costing terdapat biaya produk. Biaya ini ditentukan oleh tujuan manajerial yang ingin dipenuhi, yang dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar manajemen biaya, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Berdasarkan kepentingan pelaporan eksternal, biaya produk dapat diklasifikasi menjadi 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Di mana biaya bahan baku adalah penggunaan bahan-bahan yang dapat dilacak secara langsung ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang dapat dilacak secara langsung ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Dan yang terakhir, biaya overhead. Biaya yang semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu biaya per unit. Biaya per unit adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu unit produk. Biaya yang dihitung berasal dari pembebanan biaya ke objek biaya seperti produk, konsumen, pemasok, dan juga bahan mentah. Biaya per unit dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu biaya per unit sama dengan biaya total dibagi dengan jumlah unit diproduksi. Selanjutnya, mengenai pentingnya penentuan biaya per unit produk. Manajemen perlu menentukan biaya per unit produk untuk berbagai kepentingan baik yang bersifat strategis maupun taktis. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar penentuan harga. Jika manajemen mengetahui biaya produksinya, maka mereka akan dapat menentukan harga yang sekiranya tidak akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, dasar pembuatan keputusan. Jika manajemen mengetahui biaya produksi sebuah produk, maka mereka dapat membandingkannya dengan harga jual produk pesaing. Selanjutnya yaitu penentuan biaya per unit produk. Biaya per unit produk dihitung dengan cara berikut ini, yaitu biaya per unit sama dengan biaya bahan baku total, ditambah biaya tenaga kerja langsung total, ditambah biaya overhead total, dibagi dengan unit diproduksi total. Selanjutnya, biaya sesungguhnya dan juga biaya normal. Biaya sesungguhnya adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, mulai dari tahap praproduksi sampai produk selesai diproduksi. Sedangkan biaya normal adalah penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya sesungguhnya dari bahan baku dan tenaga kerja. Sedangkan biaya overhead, penggunaan pembebanan yang didasarkan pada estimasi biaya overhead yang digunakan dalam satu periode. Dalam penentuan tarif dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu anggaran biaya overhead sama dengan tarif overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Selanjutnya yaitu metode penentuan biaya produk. Terdapat 2 kelompok pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung biaya produk, yaitu pendekatan berbasis unit dan juga pendekatan berbasis aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. Pada pendekatan konvensional terdapat 2 metode yang lazim dipergunakan, yaitu metode tarif tunggal dan juga metode tarif departemental. Metode-metode tersebut muncul dan berkembang mengikuti perkembangan proses produksi, khususnya produksi barang. Metode tersebut juga dapat digunakan dalam lingkungan perusahaan jasa. Tahap kedua berkembang proses produksi dengan pendekatan departementalisasi yang dalam proses produksinya mulai ada variasi proses dalam proses dan terdapat beberapa aktivitas dominan karena produk yang dihasilkan juga mulai bervariasi walaupun tidak banyak sehingga konsumsi biaya overhead mulai signifikan dan beragam. Terakhir, pada tahap ketiga, keinginan konsumen saat ini semakin beragam dan menyukai produk bersifat personal yang berdampak pada tingginya variasi produk.
yang mengakibatkan proses produksi semakin rumit dan membutuhkan banyak variasi konsumsi, aktivitas, dan sumber daya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tarif tunggal, tarif departemental, kelebihan serta kelemahan dari sistem biaya berbasis unit, serta penentuan biaya produk kontemporer. Metode tarif tunggal. Berdasarkan metode tarif tunggal, diasumsikan bahwa biaya overhead hanya dipicu oleh satu pemicu pada semua fasilitas produksi, pabrik, dan produk. Tahapan dalam perhitungan biaya overhead produk. Yang pertama, penentuan tarif pembebanan overhead, dan yang kedua, pembebanan overhead. Dalam penentuan tarif pembebanan overhead, anggaran overhead diakumulasi menjadi satu untuk seluruh pabrik dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, akumulasikan biaya. Biaya diakumulasi secara sederhana dengan cara langsung menambah semua biaya yang diharapkan akan terjadi selama satu periode dalam satu fasilitas pabrik. Kemudian, hitung tarif pembebanan berdasarkan satu pemicu driver atau level unit. Rumusnya, tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Kemudian, dalam pembebanan biaya overhead dibebankan ke dalam produk menggunakan dasar tarif yang telah ditentukan. Rumus, overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead dikali dengan aktivitas sesungguhnya. Setelah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk diketahui, jumlahkan dengan biaya bahan baku sesungguhnya yang digunakan ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya. Contoh, perusahaan Petrogas menghasilkan produk nozzle premium dan nozzle solar. Data anggaran dan sesungguhnya untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut. Anggaran biaya overhead yaitu sebesar 720 juta rupiah. Aktivitas yang diharapkan jam kerja langsung sebesar 200.000. Aktivitas yang sesungguhnya jam kerja langsung sebesar 200.000 serta biaya overhead sesungguhnya sebesar 720 juta rupiah. Perusahaan menentukan dasar perhitungan tarif overhead atas dasar jam kerja langsung, sehingga tarif overhead untuk tahun 2012 yaitu tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Anggaran biaya overhead yaitu sebesar 720 juta rupiah dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Di sini jam kerja langsung yaitu sebesar 200.000. Maka didapatkanlah tarif overhead 720 juta rupiah dibagi dengan 200.000 yaitu sebesar 3.600 rupiah per jam kerja langsung. Pembebanan overhead dihitung dengan cara sebagai berikut. Overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead dikali dengan aktivitas sesungguhnya. Di sini tarif overhead yaitu sebesar 3.600 per jam kerja langsung dikali dengan jam kerja langsung sesungguhnya yaitu sebesar 200.000. Maka didapatlah overhead dibebankan yaitu 3.600 dikali dengan 200.000 yaitu sebesar 720 juta rupiah. Kemudian diketahui data produksi Petrogas sebagai berikut. Biaya utama untuk premium yaitu sebesar 156 juta rupiah dan untuk solar sebesar 1.476 juta rupiah. Unit yang diproduksi untuk premium sebanyak 20.000 dan untuk solar sebanyak 200.000. Jam kerja langsung untuk premium sebesar 20.000, jam kerja langsung untuk solar sebesar 180.000. Maka perhitungan biaya per unit produk dengan menggunakan metode tarif tunggal yaitu yang pertama, diketahui biaya utama untuk premium sebesar 156 juta rupiah. Biaya overhead yang dibebankan yaitu 3.600 sebagai tarif overhead dikali dengan jam kerja langsung sesungguhnya untuk premium yaitu sebesar 20.000. Maka biaya overhead yang dibebankan yaitu 3.600 dikali dengan 20.000 yaitu sebesar 72 juta. Maka biaya manufaktur total yaitu biaya utama ditambah dengan biaya overhead yang dibebankan 156 juta ditambah dengan 72 juta. Didapatlah biaya manufaktur total sebesar 228 juta rupiah. Dibagi dengan unit yang diproduksi untuk premium sebanyak 20.000. Maka didapatlah biaya per unit
yaitu biaya manufaktur total 228 juta dibagi dengan unit produksi 20.000. Didapatlah biaya per unit yaitu sebesar Rp11.400. Kemudian untuk solar, biaya utama yaitu sebesar Rp1.476 juta. Untuk biaya overhead yang dibebankan yaitu tarif 3.600 dikali dengan jam kerja langsung sesungguhnya untuk solar yaitu 180.000. Maka biaya overhead yang dibebankan sebesar 648 juta. Biaya manufaktur total 1.476 juta ditambah dengan 648 juta. Dapatlah 2.124 juta. Dibagi dengan unit produksi untuk solar yaitu sebanyak 200.000. Maka didapatlah biaya per unit 2.124 juta dibagi dengan 200.000. Biaya per unit untuk solar sebesar Rp10.620. Metode tarif departemental. Berdasarkan metode tarif departemental, pembebanan dilakukan dengan asumsi bahwa setiap departemen memiliki pemicu biaya overhead yang berbeda dengan departemen lainnya. Tahapan dalam perhitungan biaya overhead produk: yang pertama, penentuan tarif pembebanan overhead, dan yang kedua, pembebanan biaya overhead. Dalam penentuan tarif pembebanan overhead yang harus dilakukan, yang pertama, biaya overhead di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok departemen produksi sehingga didapatkan kelompok biaya departemen. Kemudian, hitung tarif pembebanan berdasarkan kelompok biaya departemen dengan rumus tarif overhead sama dengan anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Kemudian pembebanan biaya overhead. Biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan antara tarif biaya overhead departemen dan jumlah pemicu yang digunakan oleh produk departemen tersebut. Rumusnya, overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead departemen dikali pemicu yang digunakan oleh produk departemen. Contoh, berikut data biaya overhead dan penggunaan aktivitas perusahaan Petrogas. Anggaran overhead untuk Departemen Pembentukan yaitu sebesar Rp504 juta. Anggaran overhead untuk Departemen Perakitan sebesar Rp216 juta. Aktivitas yang diharapkan dan sesungguhnya. Jam kerja langsung premium untuk Departemen Pembentukan sebesar Rp14.000 dan untuk Departemen Perakitan sebesar Rp6.000. Solar untuk Departemen Pembentukan sebesar Rp26.000 dan untuk Departemen Perakitan sebesar Rp154.000. Maka total jam kerja langsung untuk Departemen Pembentukan yaitu sebesar Rp40.000 dan untuk Departemen Perakitan sebesar Rp160.000. Kemudian jam mesin premium untuk Departemen Pembentukan sebesar Rp8.000 dan untuk Departemen Perakitan sebesar Rp2.000. Solar untuk Departemen Pembentukan sebesar Rp72.000 dan untuk Departemen Perakitan sebesar Rp18.000. Maka total jam mesin untuk Departemen Pembentukan sebesar Rp80.000 dan untuk Departemen Perakitan sebesar Rp20.000. Pada Departemen Pembentukan, tarif dihitung berdasarkan jam mesin. Sedangkan untuk Departemen Perakitan, tarif dihitung berdasarkan jam kerja langsung. Maka perhitungan tarif overhead untuk Departemen Pembentukan yaitu sebesar Rp504 juta dibagi dengan 80.000 jam mesin. Didapatlah tarif overhead yaitu sebesar Rp6.300 per jam mesin. Sedangkan untuk tarif overhead Departemen Perakitan yaitu sama dengan 216 juta dibagi dengan jam kerja langsungnya yaitu sebesar Rp160.000. Maka didapatlah tarif overhead sebesar Rp1.350.000 per jam kerja langsung. Perhitungan biaya per unit produk nozzle menggunakan tarif departemental. Yang pertama untuk produk premium. Biaya utama sebesar Rp156 juta. Kemudian biaya overhead dibebankan. Departemen Pembentukan. Tarif sebesar Rp6.300 dikali dengan jam mesin yaitu Rp8.000. Didapatlah Rp50.400.000. Kemudian untuk Departemen Perakitan tarif sebesar Rp1.350 dikali dengan jam kerja langsung yaitu Rp6.000. Maka didapatlah Rp8.100.000. Biaya manufaktur total yaitu Rp156 juta ditambah dengan Rp50.400.000 ditambah dengan Rp8.100.000.
Totalnya 214.500.000 dibagi dengan unit yang diproduksi. Untuk premium sebanyak 20.000, maka didapatlah biaya per unit yaitu 214.500 dibagi dengan 20.000, yaitu sebesar Rp10.725. Untuk solar, biaya utama yaitu sebesar Rp1.476.000.000. Biaya overhead yang dibebankan dari Departemen Pembentukan yaitu tarif 6.300 dikali dengan jam mesin 72.000, didapatlah hasil Rp453.600.000. Dari Departemen Perakitan, tarif 1.350 dikali dengan jam kerja langsung 154 juta, didapatlah hasil Rp207.900.000. Maka total biaya manufakturnya yaitu Rp1.476.000 ditambah dengan Rp453.600.000 dan Rp207.900.000, maka didapatlah total sebesar Rp2.138.100.000. Unit yang diproduksi untuk solar sebanyak 200.000, maka biaya per unit yang didapatkan yaitu Rp2.138.100.000 dibagi dengan 200.000, dapatlah hasil Rp10.690.50 untuk solar. Kelebihan sistem biaya berbasis unit. Kelebihan sistem biaya berbasis unit ada pada kemudahan dalam aplikasinya. Data yang dibutuhkan relatif sederhana sehingga tidak memerlukan sistem informasi yang canggih dan mahal untuk mendapatkannya. Walaupun sederhana, sistem ini masih memadai untuk digunakan pada bisnis yang menghasilkan produk atau jasa yang seragam atau satu jenis, atau tidak terdapat banyak variasi proses produksi. Kelemahan sistem biaya berbasis unit. Sistem ini dianggap sudah ketinggalan zaman dan dianggap kurang akurat karena memakai asumsi bahwa biaya hanya berdasarkan aktivitas pemicu dari level unit saja, padahal banyak aktivitas yang biasanya dipicu oleh faktor lain. Penggunaan asumsi tersebut mengakibatkan biaya overhead tidak dialokasikan secara akurat. Biaya overhead dibebankan terlalu besar pada produk tertentu, yaitu produk yang tidak terlalu banyak membutuhkan aktivitas dalam proses produksi. Sementara produk yang lain, yaitu produk yang membutuhkan banyak aktivitas dalam proses produksi, pembebanan biaya overhead terlalu rendah. Dampaknya, pada produk yang proses produksinya rumit, biaya produksinya menjadi terlalu rendah sehingga harga jualnya juga rendah. Sebaliknya, pada produk yang proses produksinya relatif mudah, biaya produksinya terlalu tinggi sehingga harga jualnya juga tinggi. Penentuan biaya produk kontemporer. ABC atau Activity Based Costing adalah suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya seperti produk, jasa, atau konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Premis pendekatan ini adalah produk atau jasa perusahaan merupakan hasil dari aktivitas, dan aktivitas merupakan penggunaan sumber daya yang menghasilkan biaya. Berdasarkan premis tersebut, terdapat dua keyakinan dasar dalam ABC atau Activity Based Costing. Yang pertama, biaya merupakan akibat dari pelaksanaan aktivitas, dan aktivitas merupakan penyebab munculnya biaya. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang mendalam mengenai aktivitas dan hal yang menyebabkan aktivitas tersebut perlu dilakukan. Yang kedua, penyebab biaya atau aktivitas dapat dikelola. Melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya, personel perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya biaya. Untuk dapat melakukan pengelolaan yang baik, perlu informasi yang andal mengenai biaya dan penyebabnya atau aktivitas. Tahapan dalam pembebanan biaya overhead dengan ABC atau Activity Based Costing. ABC membebankan biaya overhead pabrik ke objek atau produk atau jasa dengan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya dan aktivitas dengan menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya dapat dihitung dari tarif biaya per unit sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas atau pusat aktivitas atau
pusat biaya. Selanjutnya, biaya dibebankan ke dalam produk atau jasa dengan mengalihkan tarif biaya per unit setiap aktivitas dengan jumlah aktivitas sesungguhnya yang digunakan oleh setiap objek biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pembebanan 2 tahap. Prosedur pembebanan 2 tahap. Prosedur ini membebankan biaya sumber daya seperti biaya overhead pabrik ke dalam kelompok biaya aktivitas. Kemudian pembebanan dilakukan ke objek biaya yang bertujuan untuk menentukan biaya sumber daya setiap objek lainnya. Langkah-langkah sistem ABC. Yang pertama adalah mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Tahap pertama adalah melakukan analisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas di perusahaan. Ada pula dalam analisis aktivitas, berikut ini merupakan beberapa pertanyaan yang lazim digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas. Yang pertama ada apa pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan. Yang kedua ada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga ada sumber daya apa yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan terakhir adalah nilai atau value apa yang diberikan aktivitas ini pada produk, jasa, konsumen, atau organisasi. Identifikasi biaya sumber daya untuk berbagai macam aktivitas dapat dilakukan dengan cara membedakan aktivitas berdasarkan cara aktivitas mengonsumsi sumber daya. Dengan cara ini, aktivitas dikelompokkan menjadi 4 level aktivitas sesuai dengan tingkatan yang dilakukan aktivitas tersebut. Yang pertama ada aktivitas level unit atau unit level activities. Adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka menghasilkan satu unit individual dari produk atau jasa. Contohnya penggunaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja langsung, dan inspeksi unit. Yang kedua ada aktivitas level batch atau batch level activities, adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan setiap batch atau grup dari produk atau jasa. Perusahaan biasa mengkelompokkan dalam satu batch apabila produk atau jasa dihasilkan oleh satu proses yang dijadwalkan dalam satu waktu atau diproses secara bersamaan. Contohnya pengesetan mesin-mesin produksi, pemesanan pembelian, penjadwalan produksi. Yang ketiga ada aktivitas level produk atau product level activities. Adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi dari satu tipe produk atau jasa yang spesifik. Contohnya adalah pendesainan produk, modifikasi produk, dan administrasi cukup sadang produk. Yang terakhir adalah aktivitas level fasilitas atau facility level activities. Merupakan aktivitas pendukung operasi secara umum. Contohnya adalah keamanan pabrik, pajak bumi dan bangunan, perawatan bangunan, dan penutup bukuan. Tahap kedua adalah mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. ABC menggunakan dasar pemicu konsumsi biaya sumber daya dalam mengalokasikan biaya sumber daya ke dalam produk. Biaya sumber daya dapat dialokasikan ke dalam aktivitas berdasarkan estimasi atau penelusuran langsung. Penelusuran langsung membutuhkan pengukuran penggunaan sumber daya yang sesungguhnya. Tahap ketiga adalah mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Tarif pembebanan dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini. Tarif overhead dibebankan sama dengan anggaran biaya overhead per pool aktivitas per aktivitas diestimasi per pool. Langkah pembebanan biaya overhead dihitung menggunakan rumus berikut. Overhead dibebankan total sama dengan tarif overhead kali aktivitas sesungguhnya. Selanjutnya untuk pembebanan biaya ke objek biaya, tarif pembebanannya harus dihitung terlebih dahulu dengan cara berikut ini. Tarif overhead dibebankan sama dengan anggaran biaya overhead per pool aktivitas per aktivitas diestimasi per pool. Selanjutnya adalah perbandingan biaya produk konvensional dan kontemporer. Manfaat dan keterbatasan activity based costing. Berikut ini manfaat lain ABC bagi perusahaan. Yang pertama adalah pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Biaya setiap aktivitas dapat dibebankan dengan lebih akurat dan terperinci ke dalam produk atau jasa sehingga hasil penawaran produk atau jasa menjadi lebih mudah ditelusur. Yang kedua adalah pembuatan keputusan yang lebih baik. Informasi penggunaan aktivitas yang lebih detail menjadikan manajemen dapat menganalisis dampak atau hasil dari suatu aktivitas sehingga dapat memberi dasar pembuatan keputusan yang lebih akurat. Yang ketiga ada perbaikan proses atau proses improvement. ABC memberikan informasi detail mengenai penggunaan aktivitas. Hal ini memudahkan manajemen menelusur dan menganalisis efektivitas dan efisiensi biaya aktivitas. Yang keempat ada estimasi biaya. Ketersediaan informasi penggunaan aktivitas dan biaya di masa lalu yang terperinci dapat memberikan dasar yang akurat dalam penentuan estimasi biaya di masa depan. Yang kelima adalah penentuan biaya kapasitas tak terpakai. Estimasi biaya yang akurat atas suatu aset
atau sumber daya pada suatu aktivitas yang dianggarkan dapat menjadi dasar penentu nilai biaya dari kapasitas yang tidak digunakan akibat inefisiensi produk atau pelayanan. Selain manfaat, ABC juga memiliki beberapa keterbatasan. Berikut ini keterbatasan yang terdapat dalam ABC. Yang pertama ada alokasi. Tidak semua biaya memiliki aktivitas atau pemicu konsumsi sumber daya yang sesuai. Kedua, ada pengabaian biaya atau omission of cost. Biaya produk atau jasa yang diidentifikasi oleh sistem ABC cenderung tidak memasukkan semua biaya yang terkait dengan produk atau jasa, seperti biaya untuk aktivitas pemasaran, riset periklanan, pengembangan atau rekayasa produk. Yang ketiga adalah biaya dan waktu. Salah satu kendala terbesar dalam penerapan ABC adalah besarnya biaya aplikasi dan lamanya proses implementasi ABC. Hal ini karena ABC bukan masalah menghitung biaya produksi semata, tetapi lebih pada cara manajemen mengidentifikasi aktivitas dalam produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang activity based costing. Lebih kurangnya kami mohon maaf, semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Bye!